Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilisia Intan Maharani dengan NIM 21002093. Seperti biasa, saya akan membuat tugas minggu ketiga mata kuliah manajemen humas. Pada kali ini kita akan membahas topik citra lembaga. Nah, teman-teman pasti tahulah kan gimana berpengaruhnya citra itu bagi kehidupan sehari-hari kita. Citra merupakan pandangan atau gambaran seseorang ataupun kesimpulan seseorang mengenai diri kita. Maka dari itu, kita hidup bermasyarakat haruslah berpandai-pandai untuk menjaga citra diri kita agar tidak dicap negatif oleh publik di sekitar kita. Jika kita salah langkah atau salah bertindak dalam berinteraksi dengan orang ataupun orang sama besar ataupun dengan orang yang lebih tua, maka kita akan dicap sebagai orang yang tidak sopan ataupun yang kurang memiliki etika. Satu kali saja membuat kesalahan, maka kebaikan yang terdahulu akan dilupakan oleh publik. Karena kita sekali dicap negatif, maka akan dicap negatif seterusnya. Maka dari itu, teman-teman haruslah berpandai-pandai dalam menjaga citra dan perilaku diri di kalangan masyarakat umum, orang terdekat dan kerabat lainnya. Sekali orang menilai kita negatif, maka otomatis itu akan menjadi cap bagi kita untuk selama-lamanya. Meskipun hal tersebut hanyalah kesalahpahaman, kekeliruan, maupun ketidaksengajaan. Nah, dari sana kita dapat menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk menjaga image dan nama baik kita sendiri. Menurut Chandra Oliver, pada tahun 2006, ia menegaskan bahwa citra merupakan gambaran tentang sikap mental, ide, kepribadian, ataupun personality yang ditunjukkan pada orang sekitar ataupun publiknya. Personality dapat ditunjukkan pada publik eksternal dan internal. Jadi, sedikit saja kesalahan, maka image itulah yang dibawa-bawa orang lain tentang seberapa hebat permasalahan di lembaga, hingga seberapa hebat dan seberapa gagalnya kita di mata orang lain. Intinya, dalam bertindak dan melakukan sesuatu, haruslah berpikir dan merencanakan sebaik mungkin, maupun dalam berucap dan mengeluarkan kata-kata haruslah dipikirkan beribu kali. Dalam berucap dan mengeluarkan kata-kata, haruslah dikoreksi kembali kata-kata tersebut dengan tujuan agar tidak salah ucap, tidak salah langkah, dan tidak salah berbuat. Karena kesalahan itu dianggap oleh orang sekitar kita sebagai citra atau gambaran tentang diri kita. Apakah orang itu sakit hati ataupun pembawaan kita yang tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Istilah citra ini terdiri dari 3 konsep kata, yaitu gambaran, pendapat, dan anggapan. Dalam konsep citra ini, kita tidak dapat menyalahkan orang atau publik yang menilai kita sebagai orang yang negatif. Jika dikaitkan dengan citra lembaga, contohnya saja jika ada netizen yang tidak suka dengan produk yang kita tawarkan, kemudian ia membawakan persepsi kepada sosial media bahwa produk yang kita ciptakan ini tidak bagus dan tidak cocok. Seperti anggap saja produk ini produk kecantikan. Kemudian ia menyebarkan persepsi ke publik bahwa produk kita ini tidak bagus. Nah, pada kenyataannya hal tersebut belum tentu benar. Dan belum tentu juga produk kita ini tidak cocok di semua wajah konsumen. Dengan adanya pendapat dari publik tersebut, maka otomatis hal itu akan merusak nama dan citra lembaga, organisasi, produk yang kita tawarkan tadi. Kita tidak dapat menyalahkan publik tadi karena persepsi yang muncul merupakan buah dari apa yang kita sampaikan dan kita gambarkan. Tanpa mengatakan apapun, dengan hanya memperlihatkan gerak-gerik saja, itu akan dianggap oleh publik dan itu akan menjadi penilaian dan kesimpulan bagi kita dan untuk menjaga citra kita.
Image bisa dianggap sebagai picture of mind. Jadi, hal itu akan menjadi cerminan bagi orang lain tentang kita. Saat mengatakan sesuatu, haruslah berpikir. Menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu yang seperti, anggap saja yang kita ajak bicara ini orang yang lebih dewasa. Waktu penyampaian, kita menggunakan gaya atau bahasa kita dengan orang yang sama besar. Maka orang yang lebih dewasa tadi tidak akan dapat menerima gaya atau penyampaian kita tadi. Nah, kemudian kita dianggap sebagai anak yang tidak punya etika dan tidak memiliki sopan santun. Pada kenyataannya, kita tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja kesalahan pembawaan kita akan dicap sebagai orang yang negatif. Nah, jika seperti itu sudah dicap sebagai orang yang tidak beretika dan bermoral, ataupun tidak memiliki sopan santun, dengan hal tersebut dapat kita jadikan pembelajaran bagaimana cara gaya berbicara dengan orang yang lebih besar, sama besar dengan kita, dan orang yang usianya di bawah kita. Intinya, pandai-pandai kita membawakan diri dan pandai-pandai kita membawakan tempat dan suasananya. Ketika kita tidak dapat menempatkan diri kepada siapa berbicara, maka kita dianggap sebagai anak yang tidak sopan dan gak ada etika. Persepsi ini akan menyebar seiring berjalannya waktu. Untuk mempertahankan citra lembaga agar tetap baik dan dicap positif, itu merupakan tanggung jawab besar bagi PR atau pimpinan. Dapat disimpulkan bahwa citra merupakan penilaian, gambaran, pendapat, dan pandangan yang menilai dan memberi kesimpulan terhadap bagaimana sih citra diri kita sendiri itu ialah orang-orang di sekitar kita atau publik di sekitar kita. Semua orang yang bisa merasakan dan melihat kita akan menilai siapa kita, dan tidak bisa kita bantah. Begitu pula dengan lembaga dan perusahaan. Anggapan itu akan lebih luas untuk gambaran organisasi kita. Misalnya saat kita belanja di suatu cabang swalayan di Kota Padang. Namun ketika belanja, kita mendapat pelayanan atau kasir yang kurang menyenangkan atau kurang ramah. Maka untuk selanjutnya kita tidak mau lagi belanja di sana dan mengeluarkan perspektif bahwa karyawan toko Sukamundur tersebut tidak ramah. Pada kenyataannya belum tentu di semua cabang toko Sukamundur yang lain karyawannya tidak ramah juga. Akibat dari satu karyawan tadi, kita mendapat gambaran bahwa karyawan toko Sukamundur tersebut tidak ramah hanya karena satu orang. Maka itu akan berdampak pada nama lembaga. Nah, jika karyawannya yang menjadi problem, maka karyawan tersebutlah yang harus didesain sedemikian rupa dan diberikan pelatihan untuk menjaga nama baik lembaganya, agar para konsumen sebagai publik internal dan tidak akan menilai seperti sebelumnya. Baiklah, hanya itu pembahasan materi dari saya mengenai citra lembaga untuk mata kuliah manajemen humas pada minggu ketiga ini. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.